Rian semakin yakin bahwa setiap kematian di desa ini bukanlah kebetulan. Ada pola, ada hubungan, dan jika ia tidak segera bertindak, mungkin korban berikutnya bisa saja orang yang ia kenal, atau bahkan dirinya sendiri. Di sebuah desa kecil di Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, terdapat sebuah warung tahu goreng yang hampir setiap hari selalu dipenuhi pembeli. Warung itu berdiri di pinggir jalan raya yang menghubungkan desa dengan kota, dan siapapun yang melewati jalur tersebut pasti akan melihat keramaian di depannya. Aroma gurih tahu yang baru diangkat dari wajan besar selalu menguar hingga puluhan meter, memanggil siapa saja yang lewat untuk singgah. Nama warung itu sederhana, Tahu Jaya Makmur, tapi kelezatan tahunya sudah terkenal kemana-mana. Kulitnya tipis namun renyah, dalamnya putih lembut seperti kapas, dan rasanya gurih dengan sedikit aroma kacang kedelai yang masih terasa segar. Orang-orang bilang, kalau sekali mencoba, rasanya akan membuat ketagihan. Banyak pembeli yang awalnya hanya ingin membeli beberapa potong, namun akhirnya pulang dengan membawa satu kantong penuh. Pemilik warung, Pak Jaya, adalah sosok lelaki parubaya berkulit sawo matang dengan tubuh agak gemuk. Wajahnya selalu tersenyum ramah saat melayani pembeli, dan dia hafal nama hampir semua pelanggan setianya. Suaranya berat tapi hangat, membuat orang merasa akrab walau baru pertama kali berkenalan. Di balik senyum itu, matanya menyimpan sesuatu yang sulit ditebak. Kadang terlihat teduh, kadang seperti menyimpan rahasia yang tidak semua orang boleh tahu. Sejak pertama kali berdiri 10 tahun lalu, warung tahu ini tak pernah sepi pembeli, bahkan saat musim hujan lebat atau ketika desa dilanda pemadaman listrik. Orang-orang tetap rela datang, bahkan antre di bawah payung sambil menunggu giliran. Beberapa pedagang tahu lain di sekitar desa mencoba meniru resepnya, tapi teks satu pun yang berhasil menyamai rasa gurih dan tekstur tahunya. Rahasia dapur, begitu kata Pak Jaya. Setiap ada yang bertanya, bagaimana cara membuat tahunya seenak itu? Dia selalu menghindar jika diminta berbagi resep dan hanya tertawa sambil berkata, "Kalau semua orang tahu caranya, nanti dagangan saya nggak laku." Ucapannya disampaikan dengan nada bercanda, tapi entah kenapa ada kesan serius yang membuat orang tidak berani memaksa. Namun, di balik kesuksesan warung itu, ada cerita-cerita bisik-bisik yang beredar di kalangan warga. Mereka yang tinggal dekat warung sering memperhatikan hal-hal aneh. Misalnya, warung itu tidak pernah benar-benar tutup total. Bahkan, setelah semua pembeli pulang dan pintu warung tertutup rapat, terdengar suara orang menggoreng, bau minyak panas yang menyengat, atau suara langkah kaki mondar-mondir di dalam. Beberapa warga juga mengaku pernah melihat Pak Jaya keluar tengah malam, berjalan sendirian, menyusuri jalan setapak, menuju sebuah hutan kecil di pinggir desa. Tangannya membawa ember hitam yang ditutup kain, dan langkahnya cepat seolah takut ketahuan. Jika ada yang mencoba memanggilnya, dia pura-pura tidak mendengar. Meski begitu, tak banyak yang berani membicarakannya secara terbuka. Alasannya sederhana, hampir semua orang di desa pernah berutang budi pada Pak Jaya. Dia sering memberitahu gratis kepada anak-anak kecil yang lewat, atau memberikan potongan harga untuk keluarga yang sedang kesulitan ekonomi. Kadang, kalau ada warga yang sakit, dia ikut membantu biaya pengobatan. Sosoknya seperti dermawan yang tak mengharapkan imbalan. Tapi, ada juga yang berpendapat lain. Orang baik itu memang banyak, tapi nggak semua kebaikan datang dari hati.
kata seorang lelaki tua di warung kopi desa. Suatu malam, ucapannya membuat beberapa orang yang mendengar menoleh. Lelaki itu menambahkan, kalau rezeki datangnya terlalu mudah, terlalu besar, dan terlalu cepat, kadang ada harga yang harus dibayar. Dan harganya bukan selalu dalam bentuk uang. Desa itu memang punya banyak cerita mistis. Di Sumedang, kisah tentang pesugihan perjanjian gaib dengan makhluk halus demi kekayaan sudah jadi rahasia umum. Beberapa orang percaya kalau ada pedagang yang dagangannya laris manis karena bantuan dari dunia lain. Mereka membayar dengan sesuatu yang tidak terlihat atau bahkan dengan nyawa orang lain. Rian, seorang pemuda yang tinggal tidak jauh dari warung tahu itu, termasuk orang yang penasaran. Sejak kecil, dia sudah sering melihat warung Pak Jaya ramai. Tapi belakangan, rasa ingin tahunya semakin besar karena beberapa kejadian aneh. Misalnya, 2 bulan lalu, seorang warga yang sering terlihat makan di warung itu meninggal mendadak di rumahnya. Katanya, sebelum meninggal, orang itu sempat berteriak histeris di malam hari, seperti melihat sesuatu yang sangat menakutkan yang membuat Rian semakin curiga. Setiap kali ada warga meninggal, warung Pak Jaya justru semakin ramai pembelinya. Bisa 2 kali lipat dari biasanya. Seolah-olah ada hubungan antara kematian itu dengan larisnya tahu. Walau begitu, tidak ada bukti yang jelas. Semua hanya gosip, dan gosip di desa kadang bercampur antara fakta dan cerita yang dibesar-besarkan. Tapi bagi Rian, ada rasa yang mengganjal. Dia merasa harus mencari tahu lebih dalam. Dan entah kenapa, setiap kali melewati warung itu, pandangan Pak Jaya yang sekilas menatapnya selalu membuat bulu kuduknya berdiri. Mata itu seperti mengawasinya, meski bibirnya tetap tersenyum ramah. Hingga pada suatu sore, saat hujan gerimis membasahi jalan desa, Rian melihat sesuatu yang membuat jantungnya berdegup lebih cepat. Dari celah pintu warung yang setengah tertutup, dia melihat Pak Jaya sedang memegang sebuah tahu goreng berwarna lebih gelap dari biasanya. Bukan hanya warnanya yang aneh, permukaan tahu itu seperti memiliki guratan menyerupai wajah manusia yang sedang terpejam, seolah sedang tidur atau mungkin mati. Rian menelan ludah. Hujan makin deras, tapi kakinya seperti tertahan di tanah. Dalam hatinya, dia tahu warung tahu yang melegenda itu mungkin menyimpan rahasia yang lebih gelap dari yang bisa ia bayangkan. Sejak hari hujan itu, bayangan tahu goreng dengan guratan menyerupai wajah manusia tidak pernah hilang dari pikiran Rian. Setiap kali dia makan, ia teringat mata terpejam di permukaan tahu itu, membuat selera makannya hilang. Malam-malamnya pun sering terganggu mimpi aneh ia, melihat ratusan tahu dengan wajah pucat mengapung di genangan minyak panas, sambil mengeluarkan suara lirih memanggil namanya. Kegelisahan itu membuat Rian mulai memperhatikan hal-hal kecil di sekitar warung Pak Jaya. Ia sering duduk di warung kopi di seberang jalan, pura-pura mengobrol, sambil sesekali melirik ke arah warung tahu. Dari situ, ia melihat beberapa hal yang membuat bulu kuduknya meremang. Pertama, ada kebiasaan aneh para pembeli. Hampir semua yang membeli tahu di sana akan memakannya langsung di tempat, seperti tak sabar menunggu sampai rumah. Begitu menggigit. Potongan pertama, wajah mereka berubah, mata berbanat, bibir tersenyum, seolah-olah rasa tahu itu memberikan kepuasan yang lebih dari sekadar lapar terisi. Beberapa bahkan memejamkan mata sambil menghela napas panjang, seperti sedang menikmati sesuatu yang sangat nikmat atau sedang terhipnotis. Kedua, Rian memperhatikan bahwa ada beberapa pembeli yang datang hampir setiap hari.
Bahkan 2 kali sehari. Mereka selalu membeli dalam jumlah banyak, dan wajah mereka terlihat semakin pucat dari waktu ke waktu. Yang lebih mengerikan, 2 di antara mereka, sepasang suami istri parubaya, ditemukan meninggal di rumah mereka. Selang beberapa hari kemudian, warga menyebutnya kematian wajar karena usia Tapi Bogi Rian, kematian yang terlalu beruntun mulai terasa janggal. Suatu sore, Rian duduk di beranda rumahnya ketika tetangganya, Bu Yati, lewat sambil membawa kantong plastik berisi tahu dari warung Pak Jaya. Rian mencoba bercanda. "Wah, tiap hari beli tahu di sana? Nggak bosan, Bu?" Bu Yati tersenyum tipis, tapi matanya terlihat sayu. "Nggak bisa berhenti, Rian. Rasanya tuh bikin nyari-nyari terus. Nggak tahu kenapa." Setelah itu, ia melangkah pergi dengan langkah lambat, meninggalkan Rian yang merasa ada sesuatu yang salah. Dengan cara Bu Yati berbicara seperti bukan dirinya yang menjawab, semakin hari Rian makin penasaran. Ia memutuskan untuk mengikuti Pak Jaya. Suatu malam, membuktikan sendiri gosip yang sering ia dengar. Malam itu, sekitar pukul 11, ia bersembunyi di balik pohon beringin besar yang tak jauh dari warung. Benar saja, tak lama kemudian pintu warung terbuka pelan. Pak Jaya keluar sambil membawa ember hitam yang ditutup kain putih. Gerakannya cepat, matanya sesekali melirik kiri kanan. Rian menunggu beberapa detik sebelum mulai membuntuti dari kejauhan. Langkah Pak Jaya membawanya keluar dari jalan utama desa, melewati kebun singkong yang gelap, hingga tiba di jalan setapak menuju hutan kecil. Hutan itu terkenal angker karena jarang dilewati orang setelah maghrib. Konon, banyak yang pernah melihat cahaya seperti obor menyala di antara pepohonan. Padahal tak ada orang di sana. Rian berusaha melangkah pelan agar tidak menimbulkan suara. Namun, setiap ranting yang ia injak terasa seperti memekakan telinga di tengah kesunyian malam. Angin bertiup dingin, membuat dedaunan bergesekan, menghasilkan suara seperti bisikan samar. Sesekali, Rian merasa ada sesuatu yang mengikuti dari belakang. Tapi setiap ia menoleh, hanya kegelapan yang menatap. Pak Jaya berhenti di sebuah tanah lapang di tengah hutan. Di sana ada batu besar yang permukaannya rata, seperti meja. Ia meletakkan ember di atas batu, lalu membuka kain penutupnya. Rian mencoba memfokuskan pandangan, tapi dari jarak itu, ia hanya bisa melihat sesuatu yang basah berwarna merah gelap. Di dalam ember, bau amis darah tiba-tiba tercium, menusuk hidungnya meski jaraknya cukup jauh. Pak Jaya mengeluarkan beberapa potongan tahu dari ember anehnya. Tahu itu sudah basah kuyup, warnanya lebih gelap dari tahu biasa. Dia menaruhnya di atas batu, lalu menuangkan cairan merah dari ember ke atas potenggen-potenggen tahu itu. Setelah itu, Pak Jaya mulai bergumam dalam bahasa yang tidak dimengerti Rian. Suaranya berat, serak, dan kadang diselingi tarikan napas panjang, seperti orang menahan emosi. Tiba-tiba, udara di sekitar terasa berubah. Angin yang tadinya dingin kini seperti membawa aroma busuk, seperti bangkai yang membusuk di bawah terik matahari. Rian menahan napas. Jantungnya berdegup keras. Dari sudut matanya, ia melihat bayangan besar bergerak di balik pepohonan, mendekat ke arah batu besar itu. Bayangan itu semakin jelas sesosok makhluk tinggi. Kulitnya legam, seperti arang. Matanya merah menyala, dan mulutnya dipenuhi gigi tajam yang bergerigi. Makhluk itu berjalan membungkuk. Tangannya panjang, hampir menyentuh tanah. Setiap langkahnya menimbulkan suara berdecit seperti besi berkarat yang digesek. Rian membekap mulutnya, takut suaranya terdengar. Makhluk itu berhenti tepat di depan batu besar, menatap tahu yang sudah terlumuri cairan merah itu.
lalu mengeluarkan suara seperti geraman rendah. Dengan satu gerakan cepat, makhluk itu meraih tuhu tahu itu dan memakannya. Suara kunyahan keras bercampur dengan cipratan cairan merah membuat Rian nyaris muntah. Setelah makhluk itu selesai, Pak Jaya menunduk dalam-dalam lalu berkata lirih, "Tumbal sudah disiapkan. Beri aku dagangan yang laris seperti biasa." Makhluk itu hanya menatapnya, lalu perlahan menghilang ke kegelapan hutan, meninggalkan udara yang kembali dingin. Rian terpaku. Otaknya berusaha menolak apa yang baru saja dilihatnya. Tapi semua terasa nyata, bau amis masih menusuk, dan suara kunyahan itu masih terngiang di telinganya. Ia sadar, gosip tentang pesugihan tahu Sumedang bukan hanya omong kosong. Dan yang lebih mengerikan, entah siapa yang akan menjadi tumbal berikutnya. Sejak malam di hutan itu, Rian tak bisa tidur nyenyak. Bayangan sosok hitam berkulit legam dengan mata merah menyala itu terus mengganggu pikirannya. Lebih dari itu, kata-kata Pak Jaya, "Tumbal sudah disiapkan," terus terngiang-ngiang di telinganya. Ia bertanya-tanya, siapa yang dimaksud sebagai tumbal? Apakah orang itu sudah ditentukan? Atau korban dipilih secara acak? Belum seminggu sejak kejadian itu, desa kembali digemparkan oleh kabar duka. Bu Yati, tetangga Rian yang sering membeli tahu hampir setiap hari, ditemukan meninggal di ruang tamu rumahnya. Tubuhnya kaku, matanya terbuka lebar, dan mulutnya menganga seolah sedang menjerit. Tak ada tanda-tanda kekerasan, tapi ekspresi wajahnya membuat bulu kuduk siapapun yang melihat berdiri. Warga menyebut kematian itu wajar. Usia Bu Yati memang sudah lebih dari 50, dan kabarnya ia punya riwayat tekanan darah tinggi. Tapi Rian tahu betul, 3 hari lalu Bu Yati masih terlihat segar, bahkan bercanda dengannya di jalan. Yang membuatnya makin curiga, malam sebelum Bu Yati meninggal, Rian melihatnya duduk di teras rumah sambil memakan tahu goreng dari warung Pak Jaya. Sendirian, di tengah malam, kematian Bu Yati bukan yang pertama. Dalam 2 bulan terakhir, sudah 5 orang meninggal dengan cara yang hampir sama. Tubuh kaku, mata melotot, mulut terbuka. Semua korban punya kesamaan. Mereka adalah pelanggan setia warung tahu itu. Rian mencoba mengajak beberapa pemuda desa membicarakan hal ini. Di sebuah pos ronda, ia duduk bersama Adi dan Fajar, 2 temannya sejak kecil. "Kalian gak heran, kok banyak yang mati? Dan semua langganan warung, Pak Jaya?" tanya Rian dengan suara pelan. Adi menggeleng. "Itu cuma kebetulan, Rian. Orang mati ya wajar, apalagi kalau udah tua." "Tapi korban bukan cuma orang tua," potong Rian cepat. "Ingat Pak Burhan, usianya baru 40, sehat, dan dia meninggal mendadak seminggu setelah tiap malam makan tahu di sana." Fajar terdiam, tapi wajahnya terlihat tidak nyaman. "Rian, aku tahu kamu orangnya suka penasaran, tapi hati-hati ngomong begitu. Pak Jaya itu disegani di sini. Banyak yang hormat sama dia. Kalau sampai dia dengar..." Fajar tidak melanjutkan kalimatnya. Tapi jelas maksudnya membicarakan keburukan Pak Jaya bisa berakibat buruk. Meski temannya tak mau ikut campur, Rian tak bisa tinggal diam. Ia memutuskan mencari informasi dari sumber lain. Pilihannya jatuh pada seorang dukun tua yang tinggal di pinggir desa. Konon, Mak Sari sudah lama tinggal di situ dan tahu banyak tentang hal-hal gaib di rumah panggungnya yang remang-remang. Mak Sari mendengarkan cerita Rian dengan mata terpejam. Sesekali mengangguk pelan. Setelah Rian selesai, ia menarik napas. "Panjang, Nak. Yang kamu lihat di hutan itu bukan makhluk biasa. Itu adalah penunggu Jaliteng roh gaib yang suka memakan sesaji bercampur darah. Dan sebagai imbalannya,
Dia memberi kekayaan kepada orang yang memanggilnya. Rian menelan ludah. Jadi, semua itu benar, Pak Jaya. Melakukan pesugihan? Mak Sari memandangnya lama. Aku tidak akan menuduh tanpa bukti. Tapi kalau seri-serinya cocok, maka besar kemungkinan, ya, pesugihan Jeliteng membutuhkan tumbal nyawa manusia. Biasanya, korban dipilih dari orang yang sering berinteraksi atau menerima sesuatu dari pelaku pesugihan. Dalam kasus ini, bisa jadi para pelanggan setia warung itu adalah targetnya. Penjelasan itu membuat darah Rian terasa dingin. Berarti, siapapun yang sering makan di sana berpotensi jadi korban selanjutnya. Dan jumlah orang yang datang ke warung itu setiap hari bisa puluhan, bahkan ratusan. Maksari menambahkan, biasanya sebelum korban mati, mereka akan mengalami mimpi Dalam mimpi itu, mereka akan diberi makan oleh seseorang atau sesuatu. Makanan itu akan terasa sangat enak, tapi begitu dimakan, nyawa mereka mulai diambil sedikit demi sedikit. Sampai akhirnya, tubuh mereka tak sanggup lagi menahan, dan mereka mati dalam keadaan ketakutan. Rian teringat Bu Yati, yang beberapa hari lalu mengatakan tidak bisa berhenti makan, tahu dari warung itu. Kata-kata itu sekarang terdengar seperti tanda bahaya yang ia abaikan. Beberapa malam kemudian, Rian kembali melihat sesuatu yang aneh. Dari jendela kamarnya, ia bisa melihat sebagian jalan depan rumah. Sekitar pukul 2 dini hari, ia melihat 3 orang berjalan pelan di jalan desa. Tubuh mereka agak membungkuk, wajah pucat, mata sayu. Mereka menuju arah warung tahu Pak Jaya. Dan anehnya, pintu warung terbuka sedikit. Dengan cahaya remang menyala dari dalam, Rian memberanikan diri mengintip dari balik pohon. Dari celah pintu, ia melihat Pak Jaya berdiri di balik meja, menunggu. Ketiga orang itu masuk, duduk diam, lalu menerima piring berisi tahu goreng berwarna gelap. Mereka memakannya tanpa suara, hanya mulut yang bergerak perlahan. Rian memperhatikan lebih lama dan hampir menjerit saat menyadari bahwa tahu itu bukan berwarna kecoklatan seperti biasanya, melainkan hitam pekat, seperti hangus. Namun permukaannya licin seperti basah, dan ada bentuk yang samar-samar menyerupai wajah manusia. Ketika para pelanggan itu selesai makan, mereka keluar dengan langkah lemas. Rian bersembunyi agar tidak terlihat. Saat mereka lewat, ia melihat wajah mereka lebih jelas mata. Mereka kosong, seperti orang yang sudah kehilangan semangat hidup. Malam itu, Rian semakin yakin bahwa setiap kematian di desa ini bukanlah kebetulan. Ada pola, ada hubungan, dan jika ia tidak segera bertindak, mungkin korban berikutnya bisa saja orang yang ia kenal, atau bahkan dirinya sendiri. Sejak menyaksikan para pelanggan itu makan tahu hitam di tengah malam, tidur Rian tak pernah benar-benar lelap. Setiap memejamkan mata, ia merasa seolah-olah ada bau amis bercampur aroma tahu goreng yang memenuhi hidungnya. Kadang, ia seperti mendengar suara kunyahan pelan, namun basah. Seperti seseorang mengunyah daging mentah di telinganya. Rasa takut bercampur penasaran membuat Rian nekat. Ia ingin melihat langsung bagaimana semua ini bekerja. Bukan sekadar mengintip dari kejauhan, tapi menyaksikan ritual itu secara utuh dari awal sampai akhir. Kesempatan itu datang pada malam Jumat, ketika udara di desa terasa lebih dingin dari biasanya. Langit gelap pekat tanpa bintang, hanya sesekali kilatan petir jauh di balik bukit. Rian bersembunyi di dekat warung Pak Jaya sejak pukul 10 malam. Dari posisinya, ia bisa mengintip ke arah pintu samping warung, jalur yang biasanya digunakan Pak Jaya jika hendak pergi ke hutan. Tepat pukul 11 lewat sedikit, pintu itu terbuka perlahan. Pak Jaya muncul dengan ember hitam yang sama seperti sebelumnya. Kain putih menutup rapat bagian atasnya.
Ia melangkah cepat. Kepalanya sedikit menunduk, seolah takut ada yang memperhatikan. Tanpa suara, Rian mengikuti dari jarak aman, bersembunyi di balik pohon atau bangunan. Setiap kali Pak Jaya menoleh, perjalanan itu membawanya lagi ke hutan kecil di pinggir desa. Rian mengenali jalan setapak itu. Tapi malam ini terasa berbeda. Udara di sana begitu berat, seperti ada sesuatu yang menekan dadanya. Daun-daun kering di tanah berderak pelan di bawah pijakan. Namun suara itu terdengar nyaring di telinganya, membuatnya khawatir akan ketahuan. Setelah beberapa menit berjalan, mereka sampai di tanah lapang yang pernah Rian lihat. Batu besar di tengahnya tampak seperti meja altar, basah oleh embun malam. Di sekitarnya, rumput liar tidak tumbuh, seakan tanah di sana sudah lama tak tersentuh kehidupan. Pak Jaya meletakkan ember di atas batu, lalu membuka kain putih yang menutupnya. Kali ini Rian bisa melihat lebih jelas. Di dalam ember ada campuran potongan tahu, darah segar, dan sesuatu yang menyerupai potongan daging berwarna pucat. Bau amisnya sangat kuat, hingga membuat perutnya mual. Pak Jaya mulai menata potongan tahu di atas batu. Tangannya bergerak hati-hati, seolah menyusun sesuatu yang sakral. Setelah itu, ia mengambil botol kecil dari kantong bajunya, menuangkan cairan hitam pekat ke atas potongan tahu itu. Begitu cairan itu menyentuh tahu, terdengar suara mendesis, dan aroma anyir semakin tajam. Lalu, Pak Jaya berdiri tegak, menutup mata, dan mulai melafalkan mantra. Kata-kata yang keluar terdengar asing, berat, dan bergetar di udara. Rian merasakan bulu kuduknya berdiri, jantungnya berdebar tak beraturan. Suara mantra itu seperti memanggil sesuatu dari dalam kegelapan. Perlahan, udara di sekitar mereka berubah. Angin berhenti berhembus. Suara malam lenyap. Dari arah pepohonan, muncul suara langkah berat yang pelan, namun menghentak membuat tanah bergetar setiap kali kaki itu menapak. Rian menahan napas. Matanya terpaku pada kegelapan di antara pohon. Sosok itu muncul makhluk tinggi, berkulit hitam, legam. Matanya merah menyala, tubuhnya kurus, namun ototnya terlihat tegang. Tangannya panjang, jemarinya runcing seperti cakar. Saat ia bergerak, terdengar suara gesekan yang membuat telinga sakit. Mulutnya tersenyum lebar, menampilkan deretan gigi tajam yang tidak beraturan. Makhluk itu berdiri di depan batu, menghirup aroma potongan tahu dan darah. Dengan napas panjang, dari mulutnya keluar suara desisan rendah, seperti tanda kepuasan. Lalu, tanpa ragu, ia mulai melahap tahu-tahu itu. Suara kunyahan keras bercampur cipratan darah, membuat Rian menutup mulutnya ropet-ropet, agar tidak muntah. Sambil makhluk itu makan, Pak Jaya berbicara dengan nada hormat. Tumbal sudah diambil. Aku minta dagangan. Laris, seperti biasa, lebih ramai dari minggu lalu. Makhluk itu berhenti mengunyah, menatap Pak Jaya dengan mata merah yang seperti menyala dari dalam. Ia mengangguk perlahan, lalu mengangkat tangannya. Seketika, angin kencang berhembus dari arah makhluk itu, membuat daun-daun kering beterbangan. Dalam hembusan angin itu, Rian mendengar suara-suara samar jeritan, tangisan, dan rintihan yang saling tumpang tindih seperti datang dari banyak mulut sekaligus. Rian sadar itu adalah suara jiwa-jiwa yang telah menjadi tumbal. Makhluk itu kemudian menghilang perlahan, seolah tubuhnya larut dalam kegelapan hutan. Udara kembali normal. Suara malam terdengar lagi, namun bau amis tetap menggantung di udara. Pak Jaya membereskan sisa ritual dengan tenang, memasukkan ember kosong ke kantong kain, lalu berjalan pergi meninggalkan batu besar itu. Rian masih terpaku di tempat persembunyiannya,
tubuhnya gemetar hebat. Ia tahu apa yang ia lihat malam ini adalah bukti nyata bahwa gosip tentang pesugihan itu benar adanya. Lebih buruk lagi, ia mengerti bahwa setiap bulan akan ada satu nyawa melayang demi menjaga kelarisan tahu Pak Jaya. Saat ia hendak berbalik pulang, angin dingin berhembus di belakangnya. Suara berat berbisik di telinganya. Kau berikutnya. Rian menoleh cepat, tapi tak ada siapa-siapa. Hanya hutan gelap yang menatap balik. Sejak malam itu, hidup Rian berubah menjadi seperti mimpi buruk yang tak pernah selesai. Tidur menjadi kemewahan, karena setiap kali ia memejamkan mata suara bisikan kau berikutnya selalu kembali. Kadang bisikan itu begitu dekat, kadang terdengar seperti dari sudut kamar. Namun setiap kali ia menyalakan lampu, tak ada siapa-siapa. Awalnya, ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa semua itu hanya efek trauma dari apa yang ia lihat. Namun tanda-tanda aneh mulai muncul. Satu persatu, pagi pertama setelah ritual, ia menemukan sebuah potongan tahu di depan pintu rumahnya. Tahu itu tampak biasa, namun saat diangkat, ia melihat guratan samar di permukaannya. Bentuknya seperti wajah seseorang yang sedang menjerit. Rian refleks melemparkannya ke tanah. Anehnya, tahu itu menggelinding pelan, seperti sengaja bergerak menjauhi rumahnya. Sebelum akhirnya berhenti begitu saja. Malam berikutnya, kejadian lebih aneh terjadi. Ibunya, Bu Siti, yang biasanya sehat dan ceria, tiba-tiba jatuh sakit. Tubuhnya panas, matanya memerah, dan setiap kali terbangun, ia menatap Rian dengan tatapan kosong. Kadang mulutnya bergerak-gerak seperti ingin mengatakan sesuatu, tapi yang keluar hanya suara lirih seperti erangan. Saat Rian mencoba memberi minum, ibunya mencengkeram lengannya erat sekali, lalu berbisik dengan suara parau. Jangan ikut campur, nak. Nanti kamu ikut. Setelah it's too. Bu Siti pingsan lagi. Ketakutan berubah menjadi keyakinan. Pak Jaya tahu bahwa Rian telah melihat ritualnya. Dan kini, ia menggunakan segala cara untuk membuat Rian diam. Bahkan, jika harus mengorbankan orang yang paling ia sayangi, teror dari Pak Jaya. Siang harinya, Rian memberanikan diri datang ke warung Pak Jaya untuk mengamati dari dekat. Ia pura-pura membeli tahu seperti pembeli biasa. Begitu sampai di depan meja, Pak Jaya menatapnya lama sekali. Senyumnya tipis, namun matanya dingin. Rasanya kamu kurang tidur, Rian, katanya sambil menyodorkan bungkusan tahu. Makan ini, nanti malam tidurnya nyenyak. Nada suaranya terdengar seperti sindiran bercampur ancaman. Rian menerima bungkusan itu dengan tangan gemetar, lalu pura-pura tersenyum. Sebelum pergi, ia tidak berani memakannya. Tapi saat dibuka di rumah, tahu itu berwarna sedikit kehitaman. Dan baunya aneh, campuran harum gorengan dan amis besi, seperti darah yang baru saja mengering. Warga mulai menjauh ketika Rian mencoba membicarakan kecurigaannya. Pada tetangga, reaksi mereka membuatnya lebih terpojok. Sebagian hanya tertawa hambar. Sebagian lagi langsung memalingkan muka dan masuk ke rumah. Ada yang berbisik, "Jangan sebut-sebut itu, nanti kita semua kena." Dari sini, Rian sadar. Banyak warga sudah tahu atau setidaknya mendengar gosip tentang pesugihan Pak Jaya, tapi mereka memilih diam. Mereka takut karena merasa bergantung pada kemurahan hati Pak Jaya selama ini. Pak Jaya sering membantu warga membayar utang, memberi sembako gratis, bahkan membiayai perbaikan masjid. Semua kebaikan itu ternyata hanyalah bagian dari cara untuk mengikat orang-orang agar tidak berani melawan. Serangan tak kasat mata teror tidak berhenti di situ. Pada malam ketiga, ketika Rian sedang duduk di teras, ia mendengar suara langkah pelan
di sekitar rumah. Ia mengira itu maling, tapi saat menyalakan senter, tak ada siapa-siapa. Namun begitu ia menoleh ke pintu, ia melihat jelas bekas telapak kaki basah menempel di lantai. Seperti baru saja seseorang berjalan masuk. Ia mengikuti jejak itu sampai ke dapur. Tapi jejaknya berhenti di depan tungku. Dari dalam tungku terdengar suara mendesis dan bau tahu goreng. Rian mendekot, namun tiba-tiba dari dalam tungku muncul asap pekat bercampur aroma anyir. Dalam asap itu, ia melihat samar-samar wajah ibunya yang sedang terbaring sakit. Rian mundur dengan napas tersengal. Paham. Ini bukan lagi ancaman biasa. Ini adalah peringatan dari sesuatu yang jauh lebih besar dan jahat. Dilema dan keputusan antara takut dan marah. Rian berada di persimpangan. Ia bisa memilih untuk pergi dari desa dan melupakan semuanya, atau bertahan dan melawan. Meskipun itu berarti mempertaruhkan nyawanya. Namun, setiap kali ia melihat ibunya yang semakin lemah, hatinya tak sanggup untuk lari. Akhirnya, ia memutuskan mencari bantuan. Satu-satunya orang yang terpikir adalah Ki Darmo, seorang dukun tua yang tinggal di pinggiran desa. Ki Darmo terkenal sulit ditemui. Namun kabarnya, ia pernah berhadapan dengan pesugihan serupa puluhan tahun lalu. Malam itu, Rian berjalan menembus hutan kecil di sisi timur desa untuk menuju rumah Ki Darmo. Sepanjang jalan, ia merasa ada yang mengikutinya, suara ranting patah, desahan pelan, dan sekali waktu, suara tawa kecil yang entah dari mana datangnya. Ketika akhirnya sampai di rumah Ki Darmo, lelaki tua itu seolah sudah menunggunya di teras. Tanpa Rian membuka mulut, Ki Darmo berkata, "Aku sudah tahu, Nak. Kau lihat sesuatu yang seharusnya tidak kau lihat." Rian terkejut, tapi juga merasa sedikit lega. Ia menceritakan semuanya, dari kematian warga, ritual di hutan, hingga teror yang kini menimpa dirinya. Ki Darmo mendengarkan dengan wajah serius, lalu mengangguk pelan. "Apa yang kau hadapi itu bukan manusia biasa," kata Ki Darmo. "Itu adalah makhluk penunggu hutan ini sejak ratusan tahun lalu. Ia memberi kekayaan dengan imbalan jiwa manusia. Dan begitu kau melihatnya, ia akan menganggapmu sebagai bagian dari permainan." Rian menelan ludah. "Jadi, apa yang harus saya lakukan?" Ki Darmo menatapnya tajam. "Kau harus menghentikan ritual itu. Kalau tidak, ibumu akan menjadi tumbal berikutnya." Ucapan itu membuat darah Rian berdesir. Ia tahu waktunya hampir habis. Malam itu, udara terasa lebih dingin dari biasanya, seolah angin membawa kabar kematian. Rian berdiri di depan rumah Ki Darmo sambil menggenggam erat sebilah pisau kecil yang baru saja diberikan sang dukun. Pisau itu tampak biasa, namun bilahnya memantulkan cahaya redup bulan dengan warna kebiruan. Ki Darmo berkata, pisau itu sudah diritualkan dengan doa-doa khusus untuk melukai makhluk gaib. Ingat Rian, ini bukan hanya tentang keberanian, tapi juga tentang kemauanmu untuk hidup, ujar Ki Darmo sambil menatap dalam ke matanya. Rian mengangguk, meski jantungnya berdetak tak karuan. Mereka berdua berjalan menembus kegelapan menuju hutan di sisi barat desa. Semakin dalam mereka melangkah, suara jangkrik dan hewan malam menghilang, digantikan oleh bisikan-bisikan samar. Ada suara yang memanggil namanya dari berbagai arah. Kadang suara itu seperti ibunya, kadang seperti anak kecil tertawa. Ki Darmo hanya memberi isyarat agar Rian tidak menoleh dan terus berjalan. Hingga akhirnya mereka tiba di sebuah lapangan kecil di tengah hutan, tempat Rian dulu melihat ritual pesugihan Pak Jaya. Malam ini suasana jauh lebih mencekam. Di tengah lapangan ada lingkaran besar dari tanah yang terlihat lebih hitam dari sekitarnya.
seperti terbakar. Lilin-lilin kecil tertancap mengelilingi lingkaran itu. Nyalanya bergoyang tertiup angin, namun tidak padam. Bau anyir menusuk hidung bercampur aroma gorengan yang membuat perut mual. Pak Jaya sudah ada di sana, berdiri membelakangi mereka sambil memegang baskom besar berisi tahu goreng yang mengepulkan asap pekat. Di sebelahnya, Rian terkejut melihat sosok ibunya terikat pada sebuah tiang bambu. Matanya terpejam, namun bibirnya bergerak seperti menggumamkan sesuatu yang tak terdengar. "Ibu," seru Rian, namun Ki Darmo langsung menahan bahunya. "Jangan gegabah, tunggulah saat yang tepat." Dari balik pepohonan di sekeliling lingkaran, terdengar suara langkah banyak orang. Bayangan-bayangan bergerak mendekat, lalu muncul beberapa warga yang wajahnya pucat dan matanya kosong seperti sedang kesurupan. Mereka berdiri melingkari tempat itu, menghalangi siapapun yang mencoba masuk atau keluar. Pak Jaya mulai bergumam dengan bahasa yang tidak dimengerti Rian. Suaranya rendah namun bergetar kuat, seperti ada kekuatan lain yang ikut berbicara. Dari dalam lingkaran hitam itu, perlahan muncul asap tebal, membentuk sosok tinggi berwarna gelap. Matanya merah menyala, dan mulutnya terbuka lebar, memperlihatkan deretan gigi runcing. Rian gemetar. Itulah makhluk yang selama ini menjadi sumber kekayaan Pak Jaya. Makhluk itu menatap Rian seolah langsung mengenalinya, lalu mengeluarkan suara seperti bisikan 1000 orang sekaligus. "Akhirnya kau datang." Ki Darmo segera menancapkan beberapa paku besi di tanah, membentuk pagar gaib sambil membaca mantra cepat. Warga yang kesurupan mulai berteriak dan berusaha menerobos, tapi setiap kali mendekat, mereka terpental seakan menabrak dinding tak kasat. "Mata, Rian, kau harus memotong ikatan ibumu. Lalu tusukkan pisau itu ke baskom tahu di tangan Pak Jaya. Itulah wadah perjanjian mereka," teriak Ki Darmo sambil menahan serangan gaib yang datang bertubi-tubi. Tanpa pikir panjang, Rian berlari menembus celah di antara warga yang mengamuk. Pak Jaya melihatnya dan tersenyum miring, lalu mengangkat baskom itu tinggi-tinggi. "Kau ingin menyelamatkan ibumu? Terlambat, anak muda. Dia akan menjadi persembahan terbaikku," ucapnya. Rian berusaha mendekat, namun makhluk hitam itu bergerak cepat menghalangi jalannya. Udara di sekitarnya menjadi berat. Napasnya tercekat, seperti tenggelam di dalam air. Tiba-tiba dari belakang Ki Darmo melontarkan segenggam garam dan bunga kering ke arah makhluk itu, membuatnya menjerit keras dan mundur beberapa langkah. Kesempatan itu digunakan Rian untuk menerjang ke arah ibunya. Ia memotong tali dengan pisau keramat itu. Saat ikatan terakhir terputus, Bu Siti terjatuh ke tanah dan terbatuk keras. "Ibu, bangun! Kita harus pergi!" Namun sebelum mereka bisa melangkah, Pak Jaya menghunus sebilah keris kecil dari pinggangnya. Matanya merah, penuh amarah. "Kau merusak segalanya." Ia melompat ke arah Rian, tapi Rian menghindar dan langsung menusukkan pisau ke baskom tahu yang dipegang Pak Jaya. Seketika, suara ledakan keras mengguncang hutan. Baskom itu terbelah dua, dan dari dalamnya menyembur api hitam yang melilit tubuh Pak Jaya. Ia menjerit kesakitan sementara makhluk pesugihan itu mengamuk, mengerang seperti ribuan hewan buas. Lilin-lilin di sekeliling lingkaran padam serentak, meninggalkan kegelapan total. Hanya cahaya mata merah makhluk itu yang terlihat. Ki Darmo berlari ke arah Rian sambil memegang botol berisi cairan kuning. "Percikan ini ke makhluk itu!" Rian menyambar botol tersebut, lalu melemparkannya tepat ke wajah sang makhluk. Cairan itu menyentuh kulitnya dan terdengar suara mendesis mengerikan. Makhluk itu berteriak panjang
Lalu tubuhnya mulai retak-retak seperti tanah kering sebelum akhirnya meledak menjadi abu yang terbawa angin. Pak Jaya terjatuh tak bergerak. Tubuhnya kaku dan matanya terbuka menatap kosong langit malam. Warga yang tadi kesurupan ambruk satu persatu seperti bangun dari tidur panjang. Keheningan menyelimuti hutan, hanya suara napas terengah-engah Rian, ibunya, dan Ki Darmo yang tersisa. Ki Darmo menepuk bahu Rian. Kau berhasil, nak. Tapi ingat, perjanjian seperti ini tidak pernah benar-benar berakhir. Selalu ada yang ingin melanjutkannya. Rian menatap lingkaran hitam di tanah yang kini perlahan memudar. Namun entah kenapa hatinya merasa belum aman. Ia tahu teror ini mungkin sudah selesai untuk sekarang. Tapi beang-beang Nia akan selalu mengintai. Malam itu mereka pulang ke desa membawa tubuh Pak Jaya. Warga terdiam tak percaya dengan apa yang terjadi. Tidak ada yang berani bertanya terlalu jauh. Namun di dalam hati Rian, ia berjanji akan mengawasi dan menghentikan siapapun yang mencoba memanggil kembali makhluk pesugihan itu, karena ia tahu sekali saja pintu itu terbuka, akan ada nyawa yang harus dibayar. Beberapa minggu telah berlalu sejak malam mencekam itu. Desa mulai kembali. Warung tahu Sumedang milik Pak Jaya kini kosong dan tak terurus. Dindingnya dipenuhi debu dan sarang laba-laba. Orang-orang memilih tak membicarakan kejadian tersebut secara terbuka, seolah berharap melupakan segala yang telah terjadi. Namun rasa penasaran tetap bersembunyi di balik bisikan-bisikan kecil di warung kopi atau di tepi sawah. Rian berusaha menjalani hidup seperti biasa. Ia membantu ibunya di kebun, mengantarkan sayuran ke pasar, dan mencoba menutup lembaran kelam yang hampir merenggut nyawa mereka. Namun setiap malam, saat ia terbaring di ranjang, bayangan mata merah menyala itu selalu muncul dalam mimpinya. Ia akan terbangun dengan keringat dingin dan napas terengah, lalu mencoba meyakinkan dirinya bahwa semua itu sudah berakhir. Suatu sore, ketika ia berjalan pulang melewati jalan kecil di belakang pasar, Rian mencium aroma yang sangat familiar, aroma tahu goreng panas yang gurih dan menggoda. Jantungnya berdegup lebih cepat. Ia tahu aroma itu. Ia sudah mencium bau itu di malam pertarungan nyawa. Kakinya terhenti. Di tikungan jalan, ada sebuah gerobak kecil baru yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Gerobak itu dicat merah tua dengan tulisan tangan yang besar, "Tahu Sumedang Legenda Asli." Di balik gerobak, seorang pria muda berwajah ramah sedang menggoreng tahu sambil tersenyum pada setiap pembeli. Warga mengerumuni, tertawa, dan memuji. Betapa enaknya tahu itu. Gurihnya beda. Bikin nagih, kata mereka. Rian merasakan bulu kuduknya meremang. Pria penjual itu menatapnya sekilas. Dan pada detik itu, Rian merasa waktu berhenti. Mata pria itu berkilat merah sekilas sebelum kembali normal. Senyumnya makin lebar. "Mas, mau coba?" "Gratis buat pelanggan pertama," ucapnya sambil menyodorkan sepotong tahu panas yang aromanya semakin menusuk hidung Rian. Tangannya gemetar. Ia menatap tahu itu, lalu menatap penjualnya. Ada noda hitam kecil di ujung lengan baju pria itu, noda yang sama persis dengan lingkaran tanah hitam di hutan malam itu. Dalam sekejap, Rian menyadari kebenaran yang mengerikan. Pintu itu memang tidak pernah tertutup. Ia perlahan mundur, menolak tawaran itu. "Maaf, saya kenyang," katanya pelan. Namun penjual hanya tertawa kecil. "Tidak apa-apa, kita pasti akan bertemu lagi." Saat Rian berbalik dan berjalan cepat meninggalkan tempat itu, ia mendengar suara bisikan lembut di telinganya, meski tidak ada orang di dekatnya. "Kau tidak bisa lari selamanya." Malam itu, saat ia berbaring di ranjang, aroma tahu goreng itu entah dari mana memenuhi kamarnya. Dan di luar jendela,
Di bawah kohaya bulan pucat, sepasang mata merah menyala menatapnya tanpa berkedip.